Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak telah meluangkan waktu hari ini untuk membantu saya dalam rangka menyelesaikan tugas LMS CGP modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada tahap demonstrasi pengkajian, di mana pada penugasan kali ini CGP diminta untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah, yang salah satunya saya ingin mewawancarai Bapak Rosmanji Azinar SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Geneng 1 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, di mana saya sebagai CGP juga mengajar di instansi yang sama. Dalam kesempatan kali ini yang ingin kami tanyakan adalah tentang wawancara kasus dilema etika yang pernah Bapak alami sebagai kepala sekolah. Jadi saya ingin belajar bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ketika mengalami sebuah kasus dilema etika. Untuk wawancara kali ini Bapak ada 8 pertanyaan yang nanti Bapak Rosmanji bisa membagi pengalamannya sebagai inspirasi bagi kami CGP, Pak, untuk dapat berbagi wawasan tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan berbasis nilai kebajikan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak Rosmanji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini ketika menghadapi permasalahan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebut. Kasus dilema etika berarti benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral dengan kasus benar melawan salah dan biasanya terkait dengan permasalahan hukum. Untuk yang pertanyaan kedua ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak Rosmanji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? Apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka yang akan saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi berbagai sudut pandang dan menimbang secara matang sehingga keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sehubungan dengan langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, ada suatu permasalahan yaitu menentukan topik masalah. Selanjutnya kami musyawarahkan bersama untuk mencari solusi permasalahan. Hasil dari musyawarah tersebut akan kita laksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Untuk pertanyaan keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dalam melakukan analisis kasusnya, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan aturan dan norma yang ada, serta mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, sehingga solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang serta dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, serta keputusan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak. Keenam ya Pak ini. Apakah Bapak Rosmanji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Rusmaji jalankan? Ya, dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, saya biasanya menyelesaikan masalah berdasarkan urgensi dari permasalahan tersebut. Jika kasus tersebut masalahnya ringan, maka saya langsung menyelesaikan di tempat atau saat itu. Namun apabila permasalahan dilema etika tersebut berat, maka saya membutuhkan waktu lebih untuk penanganan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ini kita lanjutkan pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Rusmaji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Sebelumnya saya biasanya melibatkan warga sekolah, bisa komite sekolah, bisa wali atau orang tua siswa, serta pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menemukan banyak alternatif solusi permasalahan tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, yaitu adanya komunikasi aktif dengan warga sekolah tadi, berkomunikasi dengan komite sekolah, orang tua atau wali siswa, dan pihak-pihak yang terkait. Pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman dalam mengatasi atau dalam mengambil keputusan dilema etika adalah pribadi saya atau dalam diri saya merasa lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang terbaik atau permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak Rusmaji atas waktunya. Dari 8 pertanyaan yang kami tanyakan sudah Bapak tanggapi dengan jawaban yang sangat baik, dapat menjadi inspirasi dan masukan bagi kami JGP. Semoga kedepannya kami dapat menjadi jejak baik dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ketika mengalami sebuah kasus dilema etika di sekolah. Begitu Bapak, wawancara siang ini kami cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rusmaji atas partisipasi Bapak dalam menjawab semua pertanyaan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pariono, SPD. Maksud kedatangan kami kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas LMS pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Pada alur demonstrasi kontekstual, CGP diminta untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah dalam rangka menanyakan pengalaman kepala sekolah ketika mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika. Nanti kami akan bertanya kepada Bapak Pariono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nyegot, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, tentang pengalaman Bapak ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, serta bagaimana cara Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang harapannya nanti kami sebagai CGP dapat belajar dari Bapak Pariono selama menjadi kepala sekolah, agar nantinya saat menghadapi kasus serupa kami memiliki bekal pengalaman bagaimana memutuskan suatu keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Ya, terima kasih kepada Bu Dwi Rahayu atas kedatangan di SD Negeri Nyegot. Terima kasih telah mempercayai kami untuk mencoba membantu kasus-kasus yang terjadi pada Bu Dwi Rahayu. Semoga kami bisa membantu
dengan semaksimal mungkin. Ya, di sini Bapak setidaknya ada 8 pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak berkaitan tentang kasus-kasus dilema etika. Ya. Untuk yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Selama ini ketika menghadapi permasalahan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah, saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebut. Kasus dilema etika berarti benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral berhubungan dengan kasus benar melawan salah. Dan biasanya terkait dengan permasalahan hukum. Kemudian untuk yang kedua, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya akan melakukan adalah dengan mencari solusi terbaik. Jika kasus individu, maka akan saya panggil secara personal pihak-pihak yang berkaitan dan melihat dari dua sisi yang ada. Apabila kasus yang dihadapi lebih berat, maka saya biasanya mengadakan rapat sekolah untuk menentukan solusi yang terbaik. Selanjutnya Bapak, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam memutuskan suatu masalah adalah dengan melibatkan dewan guru, komite sekolah, wali murid, serta pihak-pihak yang terkait. Kasus tersebut saya identifikasi, saya merumuskan masalah, mencari solusi yang ada kemudahan, dipilih solusi yang terbaik terlebih dahulu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Pariono itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, adapun hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dalam penyelesaian suatu kasus jangan terlalu berlarut-larut. Masalah hari ini harus selesai hari ini. Jika masalah privasi, maka informasi tersebut harus kita jaga rapat-rapat. Jangan sampai informasi tersebut tersebar ke khalayak. Privasi guru dan murid harus kita junjung tinggi sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, dengan mengedepankan komunikasi yang baik antar berbagai pihak, maka segala permasalahan akan dapat terselesaikan dengan baik dan tentu membutuhkan komitmen untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya Pak, nomor 5 ini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Menurut saya, hal yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan dilema etika adalah jika ada kecondongan untuk memihak pada salah satu pihak. Hal tersebut tidak boleh kita lakukan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Ya.
Untuk yang keenam, Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Paryono itu jalankan? Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, saya biasanya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesegera mungkin apabila kasus tersebut tergolong ringan. Namun, apabila kasus tersebut cukup berat, maka yang akan saya lakukan adalah dengan membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan lebih akurat. Ya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya melibatkan warga sekolah, komite sekolah, wali murid, serta pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Kemudian faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah ikut sertanya Dewan Guru, komite sekolah, dan wali murid serta pihak terkait, sehingga opsi keputusan yang akan diambil semakin bervariasi, sehingga dapat mempermudah dan pengambilan suatu keputusan. Ya, betul, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah saya menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, bisa mendeteksi sebuah kasus dengan cepat dan mampu mengambil solusi dengan tepat. Oke, terima kasih Bapak Paryono, alhamdulillah atas waktunya menjawab pertanyaan kami dengan sangat baik dan jelas. Semoga jawaban-jawaban Bapak dapat menjadi inspirasi bagi kami CGP ketika mengalami sebuah kasus dilema etika di sekolah. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Paryono atas partisipasi Bapak dalam menjawab semua pertanyaan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bu Dwi Rayu dari Medan. Ya, sekilas tadi cuma sekedar pengalaman yang mungkin jauh dari kesempurnaan, namun demikian mudah-mudahan tadi dapat membantu Bu Dwi dalam menyelesaikan sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bermudah dan lebih tambah sukses lagi. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebelum pamit ya Pak. Ya,